Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sirina kemalebih ke hadir jamaah maghrib yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo nikmain atau pada syukur maraju sisine kuat. Nasabak famasi si matana itu lo nikmanin alhamdulillah kita hadir bersama di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling istimewa di muka bumi ini, yaitu ahadiritan ni masjid kita untuk papole siar egana amalak madike yang insya Allah kita yakin menjadi pengantar asal makengi rilin makoto baru asal makengi risrin binna pengata. Salawan ni papas salama suku mananunga masa dia di malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kira itu dena faja mapatu-patu keng ide cengi. Dena faja masruang ya sengi parkasiwia. Loridi sebagai umatna dengan satu harapan bahwa sarekom itu pada angka ki selamat turidino, selamat turis rikundina ponata. Sini tu malebih ke hadir. Beberapa hari yang lalu di Masjid Nabawi Madinah, saya mengikuti secara langsung pengajian salah satu syekh yang memberi pengajian di Masjid Nabawi. Saya duduk. Yang dibahas di situ adalah bagaimana sesungguhnya ziarah kubur dalam Islam. Itu yang dibahas. Saya bilang, wah ini menarik. Ini menarik. Jadi waktu itu setelah sholat maghrib, saya duduk di depannya, syekh itu. Dengan penjelasan yang berbahasa Arab. Hadirin saya muliakan. Ternyata hasil kesimpulan pengajian yang dibawakan oleh Syekh di Masjid Nabawi itu, justru ziarah kubur itu dibolehkan, bahkan disunahkan. Nah, dan ini hadirin saya muliakan seorang ulama di Madinah. Seorang ulama yang menjelaskan tentang ziarah kubur di Masjid Nabawi itu mengatakan boleh ziarah kubur. Tidak dilarang. Secara langsung disampaikan. Dan beliau punya kitab pada saat itu. Kemudian seterusnya hadirin saya muliakan. Ketika kita menelusuri juga di berbagai buku-buku, di berbagai kitab-kitab fikih itu, memang disunahkan itu ziarah kubur. Bukan sesuatu yang dilarang. Bukan sesuatu yang bid'ah. Tapi justru disunahkan sini atau malam bingkai hadir. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kenapa sebenarnya kita ziarah kubur? Dan bagaimana sesungguhnya cara kita berziarah kubur? Sini atau malam bingkai hadir. Saya sampaikan lebih awal juga. Di Mekah juga itu. Di Ma'la. Di situ orang tidak dilarang ziarah kubur. Ada teman kita itu jamaah dari Sidrap. Sempat ziarah kubur di Ma'la. Keluarganya. Tidak dilarang. Dan di situ juga saya bertemu dengan
cucu Kiai Haji Maimun Subaid, Mbah Mun itu, yang di Jawa itu, saya bertemu cucunya, saya tanya, sudah maki ziarah Mbah Mun? Sudah. Saya sudah ziarah di sana, di Malang. Ya itu kalau dari Masjid Haram kita itu sebelah kanan kuburnya beliau. Ya. Kata cucunya itu, kalau saya tidak ziarah ke sana, beliau nanti marah sama saya. Itu menurut cucunya. Iya. Macam ini saat pada ulang ziarah itu, ini sekedar kakakku makan ada ulang, ay masih akan senang. Ya. Jadi hadirin saya muliakan, ternyata kemudian ziarah kubur itu dibolehkan selama mematuhi aturan-aturan. Ya. Nah, sebab kami metu ya roloma ziarah kubur justru memang sangat berbahaya. Seolah-olah kometoni roh hadirin saya muliakan kubur milau. Itu saya kira ulama kita sepakat bahwa tidak boleh seperti itu. Tapi ketika kita ziarah kubur, tujuan utama adalah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia lebih awal. Illa doa lagi. Dan itu salah satu adab sesungguhnya dari kalau masyarakat kubur, illa doa di sana kubur. Nah, illa doa lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih bermanfaat doa kita orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia? Jawabannya adalah pasti bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat. Buktinya, ya kung kato mate isang pajang. Sholat jenazah itu begitu banyak doa yang kita baca di dalamnya. Terutama rimun ripurata mataka bere ketiga, mamesa-mesa pak doa ngekur. Mamesa-mesa pak doa untuk uyar tomatenya. Berarti doa kepada orang yang meninggal dunia itu sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Olehnya itu Bapak Ibu saya muliakan. Ya kongka keluarga leri pamasena pengatala harusnya itu didoakan terus. Aja tak aja kasih mila doang apalagi ko idi mana igaluna. Hah? Idi mana bolana. Pada nang kay doang. Idi malay balukan na. Pada nang kay doang. Dan berkali-kali saya sampaikan bahwa yako rilo doang iro tomato atta diusahakan lo doang itu ya senang. Ilo doang ini tak apa iro galuna ambota namana pulin ini. Yako palui ilo doang itu ya senang iro ambo na ini tak apa iro ini tak namana galungin pulin ko ambo na. Yisi rompuna neneta, namana pule nenena neneta. Itu harus didoakan, Pak. Apa wadi janji kasih masa-masa hidupnya dulu itu, artinya bansana kegiatan-kegiatan pengajian, saya kira mungkin masih jarang sekali dilakukan. Artinya makura mumpai kesempatan untuk beribadah pada masa-masa beliau itu dulu. Iya. Oh dijanji depan itu nama mega biar jamak narumeriolo kasih. Kariolo rumai anring malak dipikiriki. Agak si baja. Agak si bang sangading. Kalau mengenai kasih los sompok kiri kanan sapa untuk jauh-jauh. Jadi ibadah itu mungkin pada masa-masa itu belum terlalu banyak yang dilakukan oleh neneknya nenek tak dulu. Nah, galuna apa iman ala tu ya son. Jadi itu penting hadirin saudara dan kita ingat itu
Ilo doang kasih. Aja na tungke masang kiki lolong ki gawa ma kay gadenan kay ngarang ya rodinina ninita. Ambung na ninita. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ki masyarakat buruk, ilo doang lagi. Dan pengasini na dosana, pal pengen sini na apalani badana, ilo doang. Dan itu akan membuat mereka senang dan bahagia. Marurennu itu kasih nari kong kapat doang letup wanita. Nasabak kuni romon ropaning tomatewi nariko angka pak di mundinna tuli milla doang salama. Panen siap malam itu. Ya. Jadi itu pertama kalau kita ziarah kubur. Selalu kita doa. Yang kedua adalah kita mengingat kematian. Nah, jadi itu kalau kita masyarakat buruk, ingat ya rumah tinggi. Baik. Si bamuka biasa di rumah berdamai. Kan kasih maaf. Si bawa kak biasa lo haji. Kan itu buruk nak kasih. Si bamuka biasa rumah balu. Kan dikasih ruku buruk nak. Itu kita harus merenung. Bagaimana nanti saya? Magatoi di mati. Kin romuki matu na lemma tawid. Nah itu kita pikirkan. Jadi selalu juga saya sampaikan bahwa sebenarnya ini perlu tu ya roi rancang-rancang. Maka dakiya kisitungan nama tu milu ilamma. Angkana purapatan tu onron nama tu. Itu perlu dirancang, Pak. Kenapa hadirin yang saya muliakan? Jangan sampai matu salah posisi ki na lemma keluarga ta. Kaya salah posisi nareko kebetulan yang matu yon roye na lemma ki keluarga ta persis si depek na tomegedo sana. Masih sakadaan. Masih sakit. Makanya Nabi itu menganjurkan bahwa adfinu mautakum wasatakum min sholihin. Lemma lalu tu matemu o ke tengah-tengah tau masoleh. Orang-orang baik. Itu penting. Jadi wak di pasi ipasa-pasa memang pemati kak matu na pasi depek lalu kak kuburu na kung ngaji. Tanya keluarga ta yang bapak. Tungan ni tanya keluargaku, tapi itu si depek kamak dari jamak kosam setan. Itu yang paling bagus. Namun keluarga atau dia nak kata si depek ke masih atau dia nak kena lu masih dia, ayah jabang itu si depek yang supaya kita selalu merasa aman, nyaman pada saat kita berdampingan dengan orang-orang yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tahu sujud sesena puangi Bapak Ibu saya muliakan, diberkahi oleh Allah, Pak. Saya dengan Ketua Kloter itu berpikir, kenapa Mekah Madinah itu begitu berberkah? Kita melakukan penelitian. Agas itu ngena. Kegi monrogoncina ye barakai ke Mekah Madinah. Setelah kami merenung, berpikir, ternyata kami temukan bahwa okor itu junna sempajang ibu. Karena hadirin yang saya muliakan, orang di sana itu, ia narapi waktu sempajak dia guys, maka itu tunda-tunda. Maka dah matu-matu pi, taruh menurut jolo laba, mega mua melampai mua tunda. Tidak ada seperti itu, Pak. Ia nak kama tahu hadirin yang saya muliakan, kinro mulu. Tentu kita semua punya pengalaman. Boleh itu minta secara langsung. Baik di lorong-lorong, di hotel-hotel yang masih tersambung dengan Masjid Haram. Langsung masuk panjang itu. Tidak sama di tempat lain. Kayak mana pi, dek topah. Kamu ada kesempatan. Matu-matu pi, cinampak pi. Kalau mengena si lalu na pura masam pajal loro, matunya sarai. Sebetulnya dapat dimundri ya.
Sinalona pura masampanya asara, tamatoni mangaribiye. Capa-capa waktu. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu saya muliakan. Meskipun dibolehkan. Meskipun dibolehkan sesungguhnya. Kalau misalnya kata tahu tak lupa lah dari yang mana ni ngerai yang lain dia sampai macam ada mani labo tu sampai jadi. Lo ni masam pajak. Napa sirakan sampajak sarakna bani tawe mangaribi. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, jadi hadirin yang muliakan. Jangankan satu rakaat. Yang penting puramu jolo mat takbiratul ihram, takbir ihram. Selesai takbir ihramna, kemudian tamu waktu sampai jemaah dapi. Ulama fikih mengatakan, silahkan dilanjutkan sholat itu. Silahkan dilanjutkan sholat itu. Apalagi nariko, nalani sirakan. Apalagi nalani duan rakan. Silahkan dilanjutkan sholat itu sampai selesai. Kemudian nanti kita melaksanakan lagi sholat yang waktunya masuk kemudian itu. Dia aja tapa-tapa pisau ni. Batal bawa nih. Jangan. Silakan lanjutkan. Silakan dilanjutkan itu sholat. Namun itu naliu itu silalota purmata takbiran. Kemudian tamu waktu sampai mak dapi. Silakan dilanjutkan. Tapi aja tapancajir itu abiasan. Tungka waktu. Tas sirakam. Tama si waktu mak dapi. Sirakam tama sih. Mana korbatnya tama sampai sesuatu. Ini ada jalannya. Nah, cocok ini kalau ledna. Tapi jangan dibiasakan. Aja tapal liar dari sisi tabasan yero modele tama sempat. Nah, kemudian apa yang memotivasi orang begitu luar biasa antusiasnya sholat di Mekah Madinah Masjid Haram itu terutama kita sudah pahami secara bersama Pak. Satu kali kita sholat di sana khairu afdalu bimiati alfi sholat di masih waktu. Lebih mulia dibanding 100.000 kali sholat di tempat lain. Kita berhitung Pak. Kalau 100.000 kali. Jadi misalnya kita sholat maghrib satu kali di sana. Sholat maghrib itu satu kali satu hari. Berarti kalau kita sholat maghrib satu kali, bagaikan kita sholat 100.000 hari. Selain daripada Masjid Haram. Berapa tahun itu Pak? 274 tahun. Sisa kima sampai menghadiri di Masjidil Haram, angkatnya yaro bagaikan kita sholat maghrib di luar Masjid Haram 274 tahun. Termasuk Islam Center. Luar biasa. Engkau kau umurnya 274 tahun. Jadi sukruki maraju sesena pun Allah Ta'ala ya kotakko oleh kiri itu masampanya ke Masjid Haram. Apakah kunjungannya untuk haji, apakah kunjungannya untuk umrah, atau kunjungannya hanya sekedar jalan-jalan ke sana, tetap didapat itu. Kita ni mah kada haji patau, umrah patau, penting ukir masampanya hadirin samuliakan. 274 tahun. Nawawa ya satu kali kita sholat di situ. Bagaimana kalau 5 waktu kita sholat? Bagaimana kalau 10 hari kita di sana? Jadi itu sangat luar biasa, Pak. Nah, ya nero mancai motivasi di sesena idi umat selenge ketika ada kemampuan ya gangkuleng itu lokoro nasabak magi luar biasa milu nariki pengalata. Luar biasa, Pak. Syukur ini boleh haji, boleh umrah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain insyaAllah juga diberikan rezeki untuk sampai di sana. Sebab kepungan ta'ala menupidoi digaga masuk. Ya. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bisa sampai di sana. Tiba-tiba ada kesempatan diberikan oleh Allah. Jadi itu selalulah kita berdoa. Allahumma rizukna ziyaratal haramain. Sebab ya kececek.
274 tahun satu kali kita sholat. Makanya itu, namun rumah punca umuruna umat Nabi Muhammad, tapi dia bisa unggul dari segi amal ibadah dibanding umat-umat yang lain yang begitu panjang umurnya hadirin. Salah satu kelebihan itu adalah pada saat kita sholat di Masjid Al-Aqsa. Jadi sini tu malam mingki hadir yang pas sempajangi. Baka itu pas sempajangi la yu'azibullahu sajidina. Dari itu icalin punga ta'ala atau mungkin mata sujud sesina punga ta'ala. Jadi yang penting matang-matangan ni. Mater-teru di sempajata insyaAllah amaki. Jadi satu kali kita sholat asempajan di mater-teru aja na tapi sampai kita meninggalkan dunia. InsyaAllah pasti selamat. Pasti selamat. Istiqamah di bawah. Ya benar di dalam sisi ini puangnya supaya kita istiqamah. Menanungi ibadat. Menanungi pakasibat dalam sisi ini pengatara. Jadi itu yang kedua, ekologi masyarakat. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan keberkahan. Jadi itu narikologi masyarakat kubur dan orang yang diziarahi itu adalah orang-orang dekat dengan Allah. Orang-orang yang masuk kategori waliullah, wali Allah. Dia mereka galoki milo baraka. Tapi kuki pun ada milo baraka, ifwa. Ya. Nasabah baraka. Aring baraka pada taring baraka iye almarhum. Ya. Baka hadirin sebelahkan kita bisa bertawasul. Ifwa nasabah barakana ya tatai. Walita fuang. Beri saya begini. Bisa begitu, Pak. Dan itu tidak musyrik. Yemina musyrik ya pokoknya romin laut. Tapi kumakadaki fuang. Nasabak barakana ya tatai walita fuang. Tidak apa-apa. Itu tidak musyrik. Karena kita hanya bertawasul istilahnya. Tawasul itu dibolehkan dalam ajaran agama. Karena itu tidak muslim. Karena kita hanya mengatakan nasabak barakana walita yefwang, ya, berilah saya begini. Ya. Nah, termasuk itu ada seorang waliullah, justru namu asan nami tepu ya roye. Namu dia tolos secara kuburuna. Ada seorang waliullah yang bernama Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Ya Syekh Abdul Rahman Bajal Haban seorang waliullah, wali besar. Megar itu wali-wali sebelumnya. Dia itu bermohon kepada Allah dengan keberkahan wali Abdul Rahman Bajal Haban. Sudah wali, dia masih bertawasul dengan nama Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Salah satu artinya kesempatan atau waktu yang kita gunakan itu untuk bertawasul itu ketika ada hajat yang sangat besar. Terutama di sini itu papalumu dalil. Ulama kita itu mengajarkan bahwa dia mereka bertawassul ki oko Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Nah, kita mengatakan, ya Allah saya bertawassul dengan kemuliaan walimu ya Allah. Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Berilah saya seperti ini. Berilah saya begini. Berilah saya begini. Menurut ulama kita yang saya baca itu bahwa insya Allah malu mungkin arif pengelatar yaru ilawu. Yaru ilawu sesina pengelatar. Itu kita bisa bertawassul. Termasuk tadi itu dari koloki masyarakat kubur itu kita bisa mendapatkan keberkahan. Ya. Ya. Itu koloki masyarakat kubur iris maka ada isna kubur adalah wali napu ta'ala, orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang diberi rahmah oleh Allah. Kita tidak apa-apa itu, kita mohon pada Allah dengan keberkahannya itu. Ya. Termasuk misalnya koloki Makassar. Lepaki komangkoso.
ziarah kubur dengan Syekh Abdul Rahman Ambok Dalek berutang. Bisa. Ya Allah, dengan keberkahan walimu ini, ya Allah, berilah saya seperti ini. Dan seterusnya. Itu tidak apa-apa. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kapan waktu ziarah kubur itu bagus? Menurut anggota kita yang tadi itu, min asyiyati yaumil khamis ila tulu'i syamsi yaumis sabti. Mapamula Kamisi Arawih. Kamis sore. Jadi Kamis sore itu makanya pamula kalau kita masyarakat kuburu, pungkawatu takoro sampai terbit matahari di hari Sabtu. Mutu wani masyarakat kuburu total. Ya. Bahkan paling bagus itu masyarakat kubur di malam hari. Pada kodega atau yewa sibang. Kan jalan. Tengah benih. Tapi aja tolong bilang nomor kok. Maka itu biasa lo secara kubur tengah benih. Wah, nomor ni lau. Nomor saya kami ini. Tidak mungkin hadirin sebenarnya orang meninggal dunia mau seperti itu, Pak. Tidak mungkin, tidak logis. Orang yang sudah meninggal dunia itu matan repitau nai dibanding ini lo sesena pun Allah Ta'ala. Nah sebab itu tomate siratu ni persen keyakinan lah. Tidak mungkin ya kemakadaan wabotor melo mungkin apa tidak mungkin. Jadi kung kata mabici tanya itu perkara. Isa nak kubur ya. Tidak mungkin. Namun Pak Boto dia tu namelo. Biar mati misalnya kata mati Pak Boto dia namelo tu makada ayah apa pedako nomor sikomen tidak mungkin. 100% keyakinan atau mati. Maka datungangi ya ko anu masali pugau engka pacalpan posisina pengata. Ya ko anu tungai pugau engka apala maraj posisina 100%. Jadi tidak mungkin itu mau melakukan seperti itu. Nah, pada tahun itu biasa ini maka ada Malaysia pota nenena mamparang nenena lasai tidak mungkin. Tidak mungkin melo maka sok-sok atau mati. Karena dia takut sekali pada saat itu, Pak. Liwa ni tauna tidak mungkin mau melakukan pelanggaran lagi. Jadi sini atau malam bingki hadir. Jadi kita itu ke situ justru ingin mendoakan, ingin mengingat kematian, terutama di keningan malam. Ya kau mati mana di matu pada mana ye sabak dia nagaga isalai mana nih nagaga isalai orang perang isalai keluarga dan sebagainya itu sudah kita renungkan begitu. Bahkan ada ulama mebu metoi itu kuburu bayangan kuburan bulan makai mebu ya kuburu ya koma kutu si nasadi makasibian nono si kuruleng kuburu nek boy kubulan baru dia berenung utama tongan amati kuburu ye agar menuku makura ibadah makura sempajat makura sikiriku dan sebagainya ya kuburu si makura bersemangat sih jadi biasa kita kutu-kutu makasibian kanya mutong nek buki kubur kubulata ya kubura si sampo sih. Ya kutu-kutu si kimoto subuh. Sige jolo ali boleh bermerenung. Pacas. Ya icas itu. Ya, itu adalah usaha ulama kita itu bagaimana hadir sebenarnya untuk membangkitkan kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini atau malam bingkai hadir. Jadi kesimpulan daripada ziarah kubur itu adalah boleh dan disunahkan. Memang pura pak napisangkan nabi tak
Maka Nabi tak kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Riolo puraka wacakutu manna masyarakat kubur al-an fasuruha. Kalau sekarang silakan. Kenapa Nabi pernah melarang? Karena pada saat itu malam mamu pita pe'e watiro. Ya, dia pernah matedek dia keyakinannya umat selagi sehingga sangat berbahaya sampai dia nak pengatamin lo hukum menirubah di tomatewe sehingga dilarang. Sehingga kemudian makanya itu pernah itu umat selagi Nabi sudah membolehkan. Nabi sudah membolehkan. Dan kalau kita itu ziarahi orang yang sudah meninggal dunia, sama gembiranya pada saat kita ziarahi ketika masih hidup di dunia. Nah, jadi itu Pak. Nah, jadi itu pengalaman sekira yang kami dapatkan melalui pengajian juga dan kita baca dalam buku-buku bahwa ziarah kubur itu tidak dilarang. Nah, sehingga di Baki itu dan di Ma'la itu dibolehkan untuk berziarah. Sini tuh malam ini hadir, saya kira itu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.